Gezian, salam sukses luar biasa. Saya Putu Gebi Rania Putri, bisa dipanggil Gebi dari kelas Front Office C. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 tokoh entrepreneur yang sangat menginspirasi saya. Salah satunya adalah Nadiem Makarim sebagai founder Gojek, yang kedua adalah Aan Fenty sebagai founder Kebaya Indonesia, dan yang terakhir adalah Johnny Andrean sebagai founder Donat Jeko. Yang pertama, saya akan menyampaikan kisah dari Nadiem Makarim. Ia adalah seorang pendiri Gojek, yaitu perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang awalnya fokus pada pelayanan ojek online. Ia berasal dari Jakarta dan ia berhasil menempuh pendidikannya di luar negeri, termasuk di Harvard Business School. Gagasan Gojek muncul saat ia melihat betapa sulitnya mencari ojek di Jakarta, walaupun di sana ada begitu banyak ojek. Ia ingin menciptakan solusi berbasis teknologi yang mempertemukan penumpang dan pengemudi dengan efisien dan mudah. Nadiem memulai Gojek hanya dengan 20 mitra dan call center yang sederhana. Banyak orang meremehkan idenya karena bisnis pada saat itu belum ada di Indonesia. Ia terus mengembangkan bisnisnya hingga Gojek resmi dibuka tahun 2015. Bisnisnya berkembang dengan pesat hingga memunculkan beberapa layanan seperti GoPay, GoFood, dan GoSend, dan lain-lainnya. Ada pula tantangan yang telah dihadapi oleh Nadiem Makarim, seperti sulitnya mencari investor di awal dan idenya yang telah diremehkan dan ditolak oleh beberapa orang karena bisnis pada saat itu belum ada di Indonesia. Kini Gojek telah bertransformasi menjadi bagian GoTo Group dan telah digunakan oleh jutaan orang di Asia Tenggara. Adapun nilai entrepreneurship-nya seperti peka terhadap masalah sekitar, adaptif dan inovatif, dan pantang menyerah dalam membuktikan ide. Dari dunia teknologi, sekarang kita akan beralih ke dunia fashion, di mana wanita dari Indonesia telah berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Aan Fenty adalah seorang perempuan yang lahir di keluarga sederhana. Ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tinggi. Ia belajar menjahit secara otodidak dan memulai bisnisnya di rumah bersama ibunya. Awalnya, ia hanya membuat pakaian untuk teman dan tetangganya. Dengan kreativitas dan ketekunannya, Aan mulai berkreativitas dengan membuat desain kebaya dengan sentuhan modern yang berbeda dari kebaya tradisional. Banyak orang meremehkan idenya atau karyanya karena dianggap aneh. Namun Aan terus mencoba dan berinovasi. Kebayanya mulai dikenal sejak digunakan oleh artis dan beberapa tokoh terkenal. Nama Aan Fenty pun perlahan mulai melejit. Ia membuka butik sendiri dan tampil di beberapa ajang fashion internasional. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Aan Fenty, seperti tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, desain yang diremehkan oleh banyak orang karena dianggap tidak sesuai pakem, dan harus memulai usahanya dari nol tanpa menggunakan modal yang besar. Kini Aan Fenty dikenal sebagai ikon kebaya Indonesia dan juga aktif ikut serta dalam kegiatan sosial. Ada pula nilai entrepreneurship-nya seperti kreativitas dari keterbatasan, mengubah hobi menjadi bisnis, dan konsisten dalam berbisnis. Setelah dari dunia fashion, sekarang kita akan beralih ke industri makanan. Johnny Andrean adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Johnny Andrean Salon. Namun ia tak berhenti di karirnya, yaitu di industri kecantikan. Ia melihat ada peluang besar di industri makanan dan minuman. Pada tahun 2005, ia mendirikan Jeko Donat and Cafe, sebuah pelayanan yang menyajikan donat, kopi, yogurt dengan kualitas internasional. Banyak orang yang meragukan bisnisnya karena donat sudah identik seperti brand luar, yaitu Dunkin Donat. Namun, Johnny Andrean tetap berusaha dan yakin bahwa brand lokal juga bisa bersaing. Dengan konsep tempat yang cozy, produk dengan kualitas tinggi, dan branding yang modern, Jeko dapat bertumbuh dengan sangat cepat dan ia juga membuka puluhan cabang di dalam dan di luar negeri.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Johnny Andrean seperti harus memahami di industri yang baru dan bersaing dengan brand asing yang lebih dulu populer. Kini Jeko menjadi salah satu food and beverage brand lokal yang terkuat di Asia Tenggara. Ada pula nilai entrepreneurship-nya seperti visioner dan berani ekspansi lintas industri, jeli dalam melihat tren pasar, dan konsisten dalam membangun kualitas dan merek. Kesimpulan yang saya dapatkan dari ketiga tokoh ini yaitu sukses dalam wirausaha datang dari ketekunan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.